Iya, dulu anak pesantren banget kacau yang kayak kerudungnya teh nggak boleh iniin dada gitu. Kalau sekarang mah gini. Soalnya ribet, kadang teh kayak gerak gitu pergerakannya. Lu berarti waktu kecilnya tinggal di desa lah ya. Maksudnya belum pernah tuh ngerantau. Belum pernah, baru kali ini. Tapi kan sampai sekarang desa juga sih. Maksudnya tempat neneng tuh masih lokasi pin di Google Maps. Iya. Nggak ada namanya. Lokasi pin. Oh gitu? Iya, di Google Maps kayak masih angka berapa gitu. Nggak ada namanya di kampung neneng. Sekolah dari kecil maksudnya gimana? Ekonomi keluarga lu aman-aman aja apa emang? Kayaknya kalau misalnya diinget-inget lagi, kayaknya kalau dulu sih kayaknya nggak seaman itu sih teh. Cuman ibu neneng tuh selalu ngusahain gimana caranya sekolah yang terbaik aja. Anak gua pada sekolah gitu ya. Makanya tuh pas SMK emang disekolahin di SMK yang bagus. SMK farmasi itu. Kayak ibu neneng. Berapa bersaudara? 2. Oh, 2. Jadi kayak ya udah sekarang anak berapa? 1. Anak pertama, cucu pertama. Tahta tertinggi di keluargaan. Iya, perempuan lagi. Kak Priska? Gua mah udah cucu kesekian. Oh, Teh Asih juga ya? Enggak cucu udah pertama, banyak kan? iya. Karena punya abang kan. Kalian punya kakak kan? Aku punya kakak cewek. Oh, Neng nggak punya kakak. Berarti lu beban lu lumayan banyak ya? Banyak. Pas udah dewasa. Iya, pas kan Neng kira kayak jadi dewasa bebas, bisa ngapain aja kemana aja. Wah, diikat ternyata. Diikat dengan keinginan adik. Iya. Dan tanggung jawab di luar tanggung jawab kita ya. Adik sepupu pesantren. Mahal nih kayaknya. Yang mikirin gua ya, bukan si orang tuanya. Padahal sepupu ya? Karena deket. Jadi kayak dari kecil tuh Neng deket banget sama keluarga besar, dan keluarga besar tuh ngumpul kan di situ-situ aja kalau di kampung mah. Gitu. Cuman karena ngerasain, karena misalnya kayak ya ini nggak sih, simpel nggak sih, kayak biasanya kita susah, kita nggak mau adik kita ikutan susah. Makanya kayaknya Neng ya gimana pun akan tetap ngusahain gitu, bantu gitu Tapi sih. keluarga kita maunya kita susah terus. Dengan caranya kayak gitu. Tidak boleh gitu. Nggak boleh, makanya emang yang waktu itu Bang Awe bilang, lu kalau misalkan keluarga kita susah, biar kita nggak susah, kitanya harus yang keluar dari kesusahan itu. Karena kalau enggak ya kita begitu semua anjir. Iya sih, benar-benar. Gue juga kenapa makannya kayak gini, karena gue nggak mau selamanya hidup gue susah. Gue pengen mengupgrade, maksudnya gimana ya, seenggaknya hidup gue lebih layak lah dari yang sebelumnya gitu. Iya sih, karena kayak ternyata kan kita doang yang berpikiran seperti itu di Iya, keluarga. ternyata kita doang. Ternyata yang lain gak ngikut. Coba kalau nggak ada yang berpikiran kayak kita ya madesu semua dah tuh. Iya sih, ya mungkin ya, apalagi Neng maksudnya tuh di Garut gitu, adik-adik Neneng pasti masih takut mungkin kalau misalnya nggak ngerantau gitu-gitu. Kalau belum lihat Neneng sama adik Neneng juga kan merantau juga, jadi kayak pas Neneng ke Jakarta tuh kayak Neng kira wah akan bebas nih dari beban-beban yang ada. Wah ternyata dipukul sama semua kenyataan, kayak ayo ini adiknya mau SMA gitu, terus kayak ini sepatunya udah harus diganti. Ya sampai hal kecil gitu Neng masih ngurusin. Berarti sama. Kalau apalagi kalau cewek tuh bebannya kayak apalagi gimana ya? Karena kita nggak tegaan. Kita nggak bisa cuek, jadi kayak. Iya sih. Sama emang kita tuh baik aja nggak sih? Karena kalau kita pelit mah nggak dikasih, walaupun nggak bisa pelit itu karena lu nggak tegan. Iya karena baik juga. Udah. Iya, atau mungkin maksudnya tuh emang peran kita di keluarga buat itu. Neng suka mikirnya gitu, emang Tuhan tuh nyiptain Neneng buat ini gitu. Kadang teh kayak ya udahlah gitu. Iya. Kadang mikirnya kayak gitu. Dikasih rezeki lebih ke Neneng teh emang buat ini sebagian. Iya gitu. Buat mereka. Neneng kalau udah paman bibi Neneng ngechat, deg-degan tahu bukannya. Iya, demi Allah, iya kan? Kalian gitu juga kan? Iya. Wah, udah gitu masalah apa lagi nih? Kan? Biasanya gini, Kakak Priska gitu dulu. Iya. Nggak langsung to the point. Apa anjir? Ayo, biar gue nggak buka ini gitu. Maksudnya gue lihat dari notif gitu. Dia harus dibaca dulu itu baru dia ngomong. Iya. Lu masih mending Kakak Priska. Gua P doang. P. Pinjem.
sehat. Wah, Pasti dia lagi sakit. Kitanya yang sehat tapi malah bawa bikin sakit. Neng, Keceplosan. berarti lu merantau ketika abis lulus SMK, oh iya SMK. Terus belum kuliah? belum, karena keburu Langsung ikut Suca. Oh, berarti lu ngerantau karena stand up? Enggak, awalnya karena buat kuliah. Tapi nggak jadi kuliah, jadinya stand up karena ibu neneng kayak, wah bagus nih sapi perah gitu. Nggak ada yang kayak, wah bisa dieksploitasi Gitu. Sama. ininya, bakatnya dieksploitasi Bakatnya. dong, Terus bakatnya. lu kan punya ade lu ngerantau juga kemana? ke Jepang, Ke Jepang. Keren. Karate. Kuliah di Jepang. kerja kuliah kayaknya, terus kayak ya buat karate kayaknya dia anime wibu ya neng ngerti dia ada dia Cowok, adeknya. adik neneng tuh ternyata ngajar karate, terus kayak apa namanya teh Ternyata. tarung. Karena kan awalnya nggak deket kan. Sudah tahu dong komunikasi di rumahnya seperti apa. Iya. Ternyata. Iya. Bisa tuh misalnya makan satu meja makan tapi nggak sapaan. Sama-sama diem aja tuh gini. Dek, hah? Gitu deh. Kaget disapa aja. Kaget. Masih dari mana ya? Kayak lagi di stasiun. Kayak sama-sama nggak kenal. Iya, karena pas dia ke Jepang juga kan komunikasinya cuma karena uang kan. Maksudnya kayak, Kak, itu belum ditransfer. Yang mana? Yang itu. Oh, oke. Berapa? Segini. Gitu doang. Oke, jadi nggak selera makan lagi gitu. Jadi, yang itu baru tahu kayak ini medali itu punya siapa? Dede karate. Terus kayak, oh pantesan dia sering ke rumah sakit. Karena kalau misalnya abis tarung tuh, misalnya giginya copot atau apa tuh, ke sakit-sakitan mulu karena tarung, bukan karena tawuran. Tapi sehat kan adik lu? sehat dong. Makanya kayaknya dia ke Jepang juga karena pengen karate lagi gitu-gitu. Gitu. Ya Lu- tidak dekat lah. Kalian emang dekat ya? Dekat ya? Aku deket. Dekatnya pas jadi jauh ya? Gimana ya? Pas lu jauh, pas lu ngerantau jadi deket kan? Karena dipaksa untuk komunikasi kan. Iya. Di Kayak- WhatsApp ya, minimal komunikasi WhatsApp gitu atau telepon gitu ya. Kalau aku Iya. justru pas jauh jarang komunikasi. Oh, lu dekatnya pas Emang di rumah dekat. Oh. Sedekat itu sama adik-adik. Oh, kalau adik neneng tuh dia tuh agak aneh, bridging ke obrolan. Kayak pengen ngobrol tapi ini emang anjing kadang-kadang. Kayak misalnya, Kak, putus ya sama Mas Dana. Hah? Apa lu gitu kan? kayak tiba-tiba doang. Bridgingnya aneh. Iya, kan emosi ya. Terus kayak nggak usah ikut campur gitu. Baru Jadinya- putus, jadi emosi. Jadinya kayak komunikasinya malah berantem ya, bukan Iya. ngobrol ya. Nah, terus akhirnya kayak, nangis. Lah, enggak nangis. Aneh banget ya. Oh, Aneh, jadi dia kayak- memulai pembicaraannya nggak bisa nggak bisa enak gitu ya, nyebelin Iya, mulu gitu. iya. Jadinya lu kalau ketemu berantem mulu. Iya, ya jadi kayaknya emang pengen jauh dari orang tua di dua-duanya. Anaknya Jadinya pengen merantau ya. Ada rumah lu ya? Iya, makanya kemarin ngajak temen ke rumah biar nggak canggung. Emang kenapa sih orang tuanya? Asik gitu. Maka dia ngobrol sama orang tuanya harus ada mediator. Enggak, karena kan emang orang tua neneng tuh love hate relationship. Love hate relationship. Iya, ya Itu kan? kemana? Antara orang tua lu atau orang tua lu ke anak-anak? Ibu sama ayah neneng sampai sekarang. Oh. Kayak masih yang kayak cekcok gitu loh. Nah, terus kan capek kan? Neng tuh sampai ngapain pulang nontonin orang berantem, mending di Jakarta nonton stand up. Gitu kan. terus mereka gini, enggak kok nggak berantem, orang diskusi doang. Ada aja. Iya. Ada aja gitu. Kirain kata mamanya, enggak berantem, sekarang kita stand up. Pulang nenek. Pulang. Yo bisa yo gitu. Boleh tepuk tangannya dulu lagi berantem. Baru nyoba nih guys. Jadi gua mau cerita aja nih gitu kan. Oh cerita sih. Bingung juga ya, tapi ya kadang kalau Iya dong. apalagi pas kita udah gede ngeliat orang tua pada berantem, ngapain sih gitu. Iya. Kalau sekarang sih udah kayak misalnya kan itu urusan Mereka. hubungan pernikahan gitu. Kalau Neng sih sekarang kalau misalnya mereka berantem ya udah kayak temen lagi berantem sama pasangannya aja. Kayak Kiki berantem sama pacarnya. Gitu. Wah, Kiki. Waktu itu. Iya. Jadi Neneng cuma nemenin aja. Pun itu orang tua Neneng selalu memposisikan, bayangin aja dia temen Neneng gitu. Terus lagi berantem sama pasangannya. Ngentengin pikiran aja. Dan nanti juga baikan lagi, disuruh cerai juga nggak mau gitu.
jadi bahan bercandaan aja gitu. Iya. Itu kayak sampai kayak yuk bisa yuk cerai yuk gitu. Tapi nggak mau. Maksudnya kan kadang kita sebagai anak enak juga kan berpuluh-puluh tahun berantem terus gitu. Sampai akhirnya yang bikin lu ya udah gue berdamai aja deh, akhirnya ngeliatnya dari situ kayak ya udah gue anggap dia temen gue aja dah. Iya, terus yang mikir kayak ya kalau misalnya emang rasa sakit itu yang bikin mereka berdua ngerasa hidup di hubungannya, ya Neng bisa apa? Nah kita kan yang kayak gitu-gitu nih, yang masalah-masalah kayak gitu kan kadang orang-orang tuh sampai ke bawah stres, Iya. sampai kayak mental health-nya terganggu, Iya. gitu-gitu. Karena kan nggak semua anak siap. Nah, gue lagi-lagi ya kayak gue ngerasa kayak beruntung ya dengan masalah-masalah yang dikasih Tuhan sama kita, terus kita jadiin itu buat materi stand up, gitu-gitu. Jadi kayak kita bisa langsung kan tragedi ditambah waktu sama dengan komedi gitu. Nah itu kita jadi bisa bikin, malah kita bisa nyari duit dari situ ya. Benar. Ini kita bukannya mau ngadu aib, ngadu nasib atau apa kayak nyebarin aib keluarga sendiri. Enggak, tapi emang itu lucu. Iya. Itu lucu banget. Karena udah berdamai. Iya, tapi nunggu waktunya lu anggap itu lucu juga lama kan? Iya. Maksudnya ketika kan stand up komedi, nah itu awal mula Neneng stand up tuh dengan materi ayah sama ibu Neneng sering berantem. Oh iya. Itu materi pertama Neneng. Itu keresahan lu banget Terus kayak bisa menghibur orang-orang dengan cerita ini, makanya jadi kayak ternyata apa yang selama ini bikin Neneng sedih bisa jadi bikin Neneng bahagia juga gitu. Giliran orang tua aku jarang berantem, bapakku cepat meninggal. Ya. Maksudnya kenapa orang yang berantem mulu malah panjang umur gitu kan kayak. Enggak sih Kak Priska, gini. Ada ya. Parameternya bukan itu, Priska. Enggak gini. Mungkin yang Kak Priska temui teh kayak Neneng. Ada kok, Neneng juga banyak orang-orang yang ini keluarganya cemara, tapi nggak meninggal. Iya. Kasihan nih Neneng. Yang satu ibunya meninggal, yang satu bapaknya meninggal. Kalau gue udah dua-duanya lagi berantem meninggal iya. Oh iya tuh, ada Kak Priska yang dua-duanya. It's okay. Nikah lagi? Enggak. Oh iya enggak, waktu di Jogja nggak boleh sama dia. Ih, parah banget. Nggak mau. Kenapa? Nanti kalau dapat suami yang sama bapaknya Teci beda agama. Beda jauh lagi. Iya. Maksudnya emaknya dia dijodohin sama bapak gua. Sudah jadi saudara tiri gitu. Jauh sih. Enggak ya? Jauh. Boleh juga tuh Betawi Ambon. Apa kita nunggu orang tuanya cerai aja, nanti bapaknya sama nyokap gua, mamanya sama bapaknya. Biar kita keluarga. Boleh juga. Bagi beban. Jadi ada 3 tulang punggung kan keluarga. Makin Enggak, Neneng nggak mau. Soalnya Neneng tahu beban mereka berdua. Enggak, udah cukup. jadi kayak udah cukup. udah gitu banget ya kita ya, udah digendong banget nih, ngegendong semuanya. Punggungan tuh. Beban kalian juga kan berat kan? Berat coy. Aduh. Enggak, Neng, enggak. Berarti Makasih. Apanya? Enggak usah. Enggak cerai keluarga Neneng. Neneng juara berapa sih? 4 besar. 4 besar ya? 4 besar. Suca berapa kemarin? Suca 3. Suca 3. Suca 3. Kak Priska? Gue belum suci. Oke deh. Dia komik inian. Kenapa oke deh dong ya? Oke deh gitu kayak. Oke deh. Oh kan doang nggak apa-apa ya? Oke deh. Kalian nggak apa-apa. 4 besar, alhamdulillah karirnya kesono kesini kan. Maksudnya kayak lu Gampang gini ya. sono sini kayak ke film, melebar kemana-mana, ke film, ke apa kayak Ke media sosial. konten-konten gitu-gitu Sekarang kan. mau nulis buku sama kayak Nulis Taci. buku, yeay. Judulnya apa, Neng? Udah ada. Kan ditulis dulu bukunya kan, baru Benar. ditentuin judulnya. Baru kan? dipikirin sembari. Iya. Nanti kalau misalkan udah ketemu judulnya, kasih tahu gue ya. Iya. Kenapa emang ya? Mau tahu aja. Oke. Padahal kan nggak ini. Kalau jadi talk show juga di sini ya kan? Boleh. Iya. Boleh. Tapi bukunya ini, guys, bukunya Neneng ini kan kemarin dia nanya ke gue kan. Jadi bukunya Neneng itu tentang kayak puisi-puisi gitu. Prosa Prosa. tapi
ada ceritanya, nggak full prosa gitu kayak. Keren dia tulisannya, kayak puitis banget lah Bahasa gitu. kata-katanya. Enggak, yo, Kata-katanya. Taci juga puitis Bukan banget. komedi berarti. Enggak Bukan kok. komedi. Nggak komedi. Lebih ke Kayak lebih pusing komedi. cinta-cintaan gitu-gitu. Ada cerita seksnya juga. Wow. Kok bisa dia yang nentuin? Kan ada yang nulis. Bukan itu. Bukan Kok yang itu. ditangkap itu pas cerita? Kan di Kan saat kalau- bibirmu mencumbu bibirku. Itu bukan. Itu siapa ya? Ya kok kita terakhir cerita enggak gitu? Aci main ke kosan Neneng, kita cerita berjam-jam, kok malah itu yang ditangkap anjir? Kok malah itu yang ditangkap dah? Bukan. Jadi kalau itu mah cuman buat hiburan di story aja. Kalau yang tentang cinta-cintaan, nggak ada seks juga ya Allah. Nggak ada. Nah, kalau yang di buku itu ada tentang ayah, terus tentang trauma. Terus ngebahas beberapa hal tentang seksual harassment yang kayak maksudnya tuh Neneng yang tertutup juga bisa dapat hal itu gitu, dan Neneng baru tahu kalau misalnya oh ternyata itu termasuk seksual harassment gitu. Jadi nyeritain itu. Iya. Gitu. Kayak di catcalling gitu ya. Sama kuli-kuli. Meow gitu. Kalau sama kulit mah nggak apa-apa Neneng. Kan tipe Neneng. Tipe Neneng. Kalau di catcalling nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kalau kuli kan emang kulit tuh tipe Neneng. Kuproy. Neneng tuh sukanya cowok yang tipenya kuproy yang berotot. Yang makan, yang lauknya satu piringnya nasinya banyak. Yang ngerokoknya jarcok. Gimana sih yang nasinya banyak lauknya Yang badannya aja. Oh, lebih ke badan. Kan kayak Jangan kuproy atuh manggilnya. ya udah atletis. Karena mereka tuh nggak nge-gym. Tapi mereka keker. Iya tetep Oh, aja iya, dibayang. iya. Lu tahu gak imajinasi gua apa? Kalau lu bilang Neneng sukanya kuproy. Apa emang Iya, sih? yang ada semennya gitu-gitu ya kita mikirnya Iya, kayak yang badannya licin. pakai baju partai. Kayak dia kulit biasa kerja pakai baju partai. Ini di siniin ya kan. Banyak kayak gitu, yang coklat, yang eksotik Oh iya. gitu. Karena sebelum-sebelumnya emang iya semua sih coklat. udah Coklat. Mas Dana aja aman yang Mas Dana. Loh, yang satunya juga kan coklat. Hah. Terus kan tadi ini. Gua nggak ikut-ikutan Dia itu. suka atletis, Dana kan ceking ya? Iya. yang penting coklat dulu. Coklat warna dulu, warna. Atletis mah bisa dibentuk. Atletis bisa dibentuk. Dia lebih ke skin tone. Iya, ayo kita nge-gym bareng gitu biasanya. Ini segini coklat nih. Coklat. Enggak, kurang. Kurang coklat. Bogor deh. Budak Bogor. Ini coklat. Taufik Ya lumayan lah. Segini nih. Ini coklat. Merah itu. Gitong coklat no, gitong. Gitong. Maunya gitong. Maksudnya enggak gitong juga, tapi kan atletis. Tapi enggak gitong juga. Kulitnya. Tahu kan kayak beli-beli di Bali. Nah, kayak gitu. Surfer yang biasa pegang-pegang papan. Yang di pantai. Ini kayak di Canggu juga kan kita. Ya. Anjay, Canggu banget. Canggu. Tahu banget ada feedback ini di Canggu, ya kan? Terus abis nulis buku mau ngapain lagi? Abis nulis buku nggak tahu, Neng mah nggak pernah punya plan. Nggak ada target apa-apa gitu. Enggak, Neng nggak. Ngalir aja ya? Ngalir aja. Karena nggak ada yang, maksudnya teh nggak ada yang dikejar juga gitu. Maksudnya teh gini. Sombong banget Neneng, astagfirullah. Bukan gitu. Emang nggak ambisius teh Neneng Nggak tuh. ambisius. Cuman maksudnya gimana caranya emang harus tetap ada kegiatan. Maksudnya kayak Neneng climbing gitu-gitu, ada yang dilakuin, ada bikin konten. Nah, bikin konten bukan buat biar brand masuk, emang pengen aja gitu. Biar ada kesibukan. Lu udah beli sepeda belum? Ayo makanya, nah Neneng mah takut soalnya Taci mah nggak konsisten. So, musim-musiman, ih lah, Neneng udah nanti beli sepeda. Ya udah hari ini sebeli. Beli. Enggak, Banyak dia uangnya. enggak, bukan gitu. Karena Neng nggak kemana-mana. Neng mah di kosan aja, jadi uangnya nggak kemana-mana. Ya Tapi kan? kosan lu mahal anjir. Enggak anjir. Kosan dia Udah. 3 juta. Enggak. kosan Ada di Neneng materinya. ada 6.500.000. Ini di BIP ya yang itu. 6.500.000-nya di BIP. 500 ya kita bip 6 juta.
semuanya teh. Udah Udah semuanya. Sama anak menteri ya? Sama Wakapolres. Sama ada lagi. Ih, jangan sekosan sama Neneng, di spill semuanya. Ya, apa tadi? Udah semuanya kosan Neneng tuh. Enak. Bisa bawa kan? orang kan? Bisa. Nah, giliran kosan Neneng malah nggak punya pacar. Emangnya kenapa? Ya. Udah bebas banget padahal kosan Neneng. Yuk yang mau jadi pacar Neneng. Semalam Terserah. tuh kayak Ilham anak-anak stand up ke kosan. Terus dibawa ke lantai 2 ke communal space. Oh, tahu gini mah emang iya 6,5 mah wajar banget sambil di story-storyin. Oh, iya. Gila enak banget ini mah Neng kosannya gitu. Emang bocah-bocah kampung ya. Ayo, ya? Beda ya? Kof juga cuman beda Beda kan, tempat. Oh, beda cabang. Iya, beda cabang. cabang. Tapi satu brand. Satu Iya. brand. Kosan Neneng pinggirnya bar. Pinggir Iya. kosan Neneng bar. Jadi Kayak bar. klub gitu, bar. Itu Kayak fasilitas live kos? musik gitu buat. Enggak. Bukan. Live musik gitu-gitu. Oh, enggak maksudnya Kayak nyatu sama Holy Wing gitu. kosan. Iya, kayak jadi dari bar itu bisa room service ke kamar. Buset. Enggak nih. Sumpah. Oh gini. Jadi habis dari bar, bungkus nih, set langsung ke kosan. Neneng pernah mau dibungkus. Waduh. Pakai plastik merah apa putih? Pakai kertas nasi. Karetnya 2. Cabe nih. Iya. Pernah mau dibungkus. Jadi kayak makan sendirian di situ karena emang buat makan doang kan deh. Terus sendirian aja. Iya. Oh, nanti pulangnya bareng aja. Oh, boleh. Neng bilang gitu kan. Neng kan pulang ke kosan ya. Iya. Kayak aku tipu gitu. Terus kayak pulang tuh ke parkiran, abis dari parkiran Neneng belok ke kosan kan satu parkiran kan sama barnya. Lah, katanya mau bareng. Iya, saya di sini. Oh, gitu. Terus diketawain sama satpam kosan. Karena satpam kosannya mana satpam kosannya bukan sendirian 6 orang. Anjir, rame banget. Aman banget ya. Dia ketawain banyak satpam Iya. loh. Iya, terus kayak oh gitu ya udah deh hati-hati gitu. Lu yang hati-hati. Dan jadi yang kerja di barnya itu juga kenal kan. Kayak lah kan Neneng main kalau misalnya Kamsi. mau makan bisa dianterin ke kamar gitu-gitu. Pas Neneng diiniin sama cowok itu kayak si orang-orang itu yang ngeliatin kayak ini pasti dijadiin bahan bercandaan gitu. Iya. Emang Lucu dia iseng banget Neng. lucu aja. Lucu aja. Nggak punya ambisi apa-apa, berarti tapi punya dong harapan ke depannya mau ngapain. Mungkin Neng tuh pengen ini sih. Karena mungkin Neng perempuan kali ya. Terus Mau nikah? enggak ke situ. Laki-laki juga pengen nikah. Iya. Neng pengen Hamil? Enggak. Ya, itu laki-laki nggak bisa. Itu Nah, laki-laki. tahu cerita Neneng kayak gimana. Kita berdua kan ya, kayak kita nggak usah nikah, nggak sih kan gitu. Kayak iya. Kita nggak ada yang mau nikahin, nggak ada yang bisa ngejar kita kayaknya. Apa? Karena gue kesel banget tau, kemarin tuh ada yang siapa gitu, gue lupa ya, yang bilang yang gue cerita ke lu kemarin. Iya nih Aci baru beli rumah gitu kan. Oh iya. Terus ada yang bilang siapa ya, gue lupa, pokoknya temen gue lagi nongkrong. Wah udah punya rumah, makin susah nih dideketin cowok-cowok. Lah, Susah, ya lu usaha gitu maksudnya, jangan kenapa jadi langsung ngomong takut? susah. Iya, kenapa jadi takut? Kan itu kan pencapaian, lagian juga rumahnya belum lunas, jadi Bisa kalau dilunasi. bisa Itu kalimatnya dilunasin. nggak lengkap, kalimat lengkapnya makin susah nih deketin cowok-cowok susah gitu. Iya. Iya. Bener, itu. Jadi kayak biasanya jadi insecure gara-gara kita terlalu independen gitu-gitu atau Iya. terlalu mandiri jadi nggak ngerasa, buat apa gua ada di hidup lu, orang lu aja nggak butuh gua gitu. Iya, karena emang ada beberapa cowok yang sukanya sama cewek yang tolol gitu, yang bisa ditolol-tololin, ngerti gak? Ya yang mungkin yang lenje, yang manja, Iya. yang ketergantungan. Iya. Kok ketergantungan? Berkegantungan. Bergantung. Bergantung. Kalau kita kan enggak. Neneng sih enggak. Aci juga enggak kan? Kita tuh tipe-tipe yang mau dianterin nggak? Enggak. Nggak. Udah lu diam aja di rumah. Iya. Aja. Ya nggak mau. Nggak mau. Iya. Kalau dibayarin kayak udah aku aja yang bayar. Gua aja karena gua nggak suka sama lo jadi gua nggak ada utang budi gitu. Nggak mau. Diam aja. Gua aja. Takut banget utang budi ya? Iya, takut banget utang budi. Utang budi Iya ya? kan, takut banget Ini utang budi. jadian nggak sih gitu? Maksudnya jadi nggak sih
sejauh mana ini? Iya. Kalau gue ada utang budi gimana ya? Iya, terus kadang bisa Iya lagi mikir kayak gitu. nggak apa-apa, aku aja kok. Gue juga punya duit. Gue aja gitu. Makanya udah lu nggak usah pacaran lah, ngapain sih Pris? Parah banget. Ngapain pacaran? Kita berdua. Oh, pacar gue nggak kayak gitu Fokus. lagi. Ya. Iya. Kita Jadi berarti bisa yang salah. ngelengkapin aja gitu. Kayak gue mau nyapa dia tahu. Ya, Ya. Dia juga tahu. belum. Lihat aja. Nanti juga Calon calon kamu. kita. Maksudnya untuk saat ini belum ada kepikiran untuk nikah gitu. Neneng nggak tahu sampai kapan Neng bakal kayak. Neng juga nggak bilang kayak nggak mau, nggak tahu. Iya. Tahu. Cuman karena sendirian, Neneng perempuan yang sendiri, terus Neneng itu kan di kampung beberapa kali sempat komunikasi sama janda-janda yang ada di kampung gitu, terus kayak yang ditinggal nikah, yang Oke. maksudnya kayak mereka tuh ternyata Menarik ya. iya, mereka tuh ternyata maksudnya pernah dipukulin sama suaminya dan sebagainya. Mungkin karena Neneng ngerasa Neneng juga perempuan, Neneng tuh pengen ya mudah-mudahan kayak kedepannya tuh punya rumah buat ya janda-janda ini gitu. Oh, Rumah singgah. Iya, Buat buat kekerasan domestik. iya. Bener kan? Iya. Atau kayak yang buat janda yang misalnya dia udah nggak punya tempat tinggal di rumahnya sendirian, anak-anaknya udah pada besar, bisa di sini ngumpul sama perempuan lain gitu, biar dia nggak Melakukan ngerasa kegiatan sendirian. apapun gitu-gitu di sana ya. Cerita. podcast, gitu. Jadi konten gua kan. Emang ke situ sih. Emang ke situ. Dia tetap kapitalis. Dia dari awal kecil juga udah. Enggak. Ya gitu sih Neng pengennya. Mungkin ya untuk saat Amin, ini. amin. Amin, amin. Entah kejauhan atau enggak, tapi ya itu aja. Enggak jauh. Enggak itu. Keren itu. Keren kan? Bagus. Lu bisa Bahkan- berpikir kayak gitu buat orang lain. Ntar emaknya dia masuk. Boleh. Boleh. Jadi kalau ada apa-apa Neneng bisa ngaduin kan. Neng, semoga tercapai ya Neng. Amin. Amin. Oke guys, jadi kita ada segmen baru. Kita bakalan main games sama bintang tamu yang hadir pada hari ini. Asik. Jadi gue jelasin dulu gamesnya kayak apa. Gamesnya itu kita bakalan dikasih tahu fakta nanti sama tim kita. Fakta seorang artis dan kita nebak ini artisnya siapa. Gitu. Ngerti gak maksudnya? Oke, ngerti. Jadi kita dikasih tahu nih misalkan siapa yang pernah pup di celana waktu SD. A. Nikita Mirjani. B. Nikita Willy. C. Nikita mau pulang gitu. Kan gitu jadinya Salah kayak digebok ya. yang salah digebuk. Iya. Oke. Oke. Di sini di sini jangan di depan sini ya, jangan di depan muka ya. Karena ininya di Coba, sini. Coba yang keras, coba yang keras. Coba ini Neneng. Pukul Neneng. Anjay. Ini nggak ada tenaga. Coba kamu ke aku. Itu tenaga gak? Iya kayaknya. Goyang ya. Oke, pertanyaan pertama ya. Siapa penyanyi yang pernah duet dengan David Choi? A. Agnes Mo. B. Maudy Ayunda. C. Lyodra. Mau dia Ayunda. Lyodra. Agnes mau. Yang benar adalah Maudy Ayunda. Kan gua yang benar. Kenapa gue? Aneh banget, bener. Lanjut. Siapa artis yang pernah mendapatkan sabuk hitam untuk atlet taekwondo? Jadi dia dapat sabuk hitam. Neneng tahu. A. Tia Aristia. B. Prisya Nasution. C. Maria Selena. Tia Aristia. Gebuk anjing kayak kelapa. Siapa? Gua ituan. B tadi. Siapa? Prisya. Prisya Nasution. Ya, yang benar adalah A. Tia Aristia. Indonesia. Belum digebuk tuh salah. Lagi. Seru banget ini ya. Oke, faktanya Tia menggeluti taekwondo sejak umur 12 tahun. Nah, dia dapat sabuk hitam tuh, nyabet 8 emas, 2 perak sama 1 perunggu. Dia atlet Keren, ya. Tia. Oke, ternyata. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, fokus. Nasib siapakah ini? Dulunya dia pernah jadi petugas kebersihan hotel. A. Ruben Onsu. B. Denny Cagur. C. Tukul Arwana. A. Ruben Onsu. B. Tukul Arwana. C. Oke, jawaban yang benar adalah Ruben Onsu. A.
Bisa-bisanya dia meluapkan emosinya ke kita. Denny. Bisa-bisanya. Ruben Onsu kan sekarang punya ini Geprek usaha bensu. ayam. Mm-mm. Nah, dia hotel dulu. Oh, dari ayam gepreknya dari hotel. Kayaknya karena dia Belajar Dari hotel baru ke pinggir jalan. iya karena kan dia kan dulu kerja di hotel. Jadi dia mungkin ngeliatin orang masak terus jadi kayak inovasi. So tau banget. Yang faktanya dari situ bukan dari sini. Faktanya, Ruben Onsu mengaku pernah menjadi cleaning service atau petugas kebersihan di hotel di kawasan Jakarta Utara, tapi dia lupa tahun berapa. Dia lupa. Dia lupa karena udah saking lamanya. Oh, Gitu. bisa ya. Oke, lanjut ya. Sule sebelum sukses menjadi pelawak dan artis, dulunya sempat berjualan singkong keju, otak-otak, atau jagung. Singkong keju. Singkong keju. Jagung. Yang benar adalah jagung. Dia pukulnya excited banget ya. Wah, ada ininya lagi, ada back sound-nya. Bisa belajar sendirian, alhamdulillah. Kenapa dia jualan jagung? Ya karena singkong keju pada saat itu belum singkong keju, belum masa singkong keju. Singkong keju tuh neneng SMA, neneng SMP SMA. Kenapa dia Oke. jualan jagung? Faktanya, komedian 44 tahun ini itu berjualan jagung sejak kelas 3 SD di daerah Cimahi. Jadi kayaknya untuk kebutuhan ekonomi ya. Sama kayak neneng waktu SD. Lanjut. Mitra dagang. Komika nih sekarang. Oke. Di antara komika-komika ini, mana yang pernah jadi guru honorer? Kiki Saputri, Enie, Kiki Saputri. Musdalifah, Kiki Basti. Saputri. Kiki Saputri. Oke. Kiki Saputri. Ada yang tahu ceritanya? Karena pada saat itu Kiki SPD. Iya, dan guru honorer itu dia bayarnya kecil banget ya. Dia guru honorer di 2 sekolah. Yang SM. SMA Islami, International School, tapi yang satu lagi International School tapi tidak Islami. Iya, dan dia harus melepas hijabnya itu. Jelas dia lepas. Sangat tipis sekali imannya. Imannya setipis tisu Dibagi 4. dibagi 4. Karena kita semua benar, kalian yang kita pukulin. Oke, last question ya. Siapa artis Indonesia yang mendapatkan verified pertama di Twitter? Arif Muhammad, Sherina Munaf, atau Raditya Dika? Raditya Dika. Arif Muhammad. Yang pertama adalah Sherina Munaf. Kok bisa? Kok bisa sih? Udah kita pukul-pukulan dulu yuk. Kok bisa dah? Heboh ya. Kok bisa ya? Faktanya, Memang Dia kan mantannya Radit. tahu kan gak ada hubungannya. Masa harus jadi badannya Radit dulu biar dapat verified Twitter? ya faktanya pokoknya Sherina Munaf itu saking aktifnya di Twitter pertama kali sebelum dia pocong aktif. dan segala macam, jadi dia dapat verified duluan sebagai artis. Oh, dia bukan aktif. orang lain. Sekarang masih nge-tweet Sherina. Enggak, jarang. Sekarang udah kebanyakan jobnya. Jadinya dulu mah dia nganggur kali, makanya sering nge-tweet. Nih. Yang menang dengan poin terbanyak adalah Nenek. Nggak usah sujud. Apa? Yang kalah. Sepuasnya. Kacau, enak banget. Unlimited. Udah. Sekalian gua pamit ya. Sampai ketemu lagi di Temenan Sama Nasib. Gue juga mau ngingetin sekali lagi, kalau kamu suka sama konten ini, kamu wajib menyebarkannya, dan kamu wajib juga subscribe akun ini karena supaya teman-teman kamu jadi bisa ngeliat juga, jadi bisa ikutan juga, jadi makin suka juga. Pokoknya jangan lupa semuanya, pokoknya harus menge-share ini, menge-share. Ya udahlah begitu ya kan. Pokoknya kita tungguin teman-teman video-video yang bikin kita viral Di TikTok. di TikTok ya. Sering tuh Neneng lihat potongan video ini. Jangan lupa dipotong-potong, guys. Pakai jedang-jedug. Dadah, sampai ketemu lagi. Nyangkut.